Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai komputer pada generasi pertama, kedua, dan ketiga, serta cara kerjanya. Penasaran gak sih? Yuk ikutin videonya. Komputer ini berasal dari tahun 1940 hingga 1956, di mana menggunakan sebuah tabung hampa sebagai komponen dasarnya untuk memproses dan menyimpan data. Nah, bentuk tabung hampa ini adalah lampu kecil, cepat panas, dan mudah terbakar. Bahasa yang digunakan pada saat itu adalah bahasa mesin yang tersimpan dalam memori komputer dan tersusun atas angka 1 dan 0 yang disusun dalam urutan tertentu. Tujuan pertama yaitu untuk kepentingan perang, di mana pembuatan komputer generasi pertama ini bertepatan dengan konflik Perang Dunia Kedua. Jadi, banyak negara yang membuat strategi perang menggunakan komputer. Kedua, memecahkan kode rahasia. Hal ini juga berkaitan dengan perang di mana banyak negara yang berusaha memecahkan kode rahasia menggunakan komputer. Dan yang ketiga, digunakan untuk perhitungan aritmatika dasar. Sifat dari komputer generasi pertama ini, yang pertama, ukuran yang besar serta butuh ruang yang luas, lalu kapasitas menyimpan data kecil, prosesnya relatif lambat, serta karena mudah mengeluarkan panas, dibutuhkannya banyak pendingin ruangan atau AC. Selanjutnya masuk ke cara kerja komputer yang tidak menggunakan prosesor pada umumnya, melainkan sebuah tabung hampa. Nah, tabung hampa adalah sebuah perangkat yang mengontrol arus listrik antar elektroda dalam suatu wadah hampa udara, yang terdiri dari dua bagian yaitu katoda dan anoda. Nah, proses antar kedua elektroda ini menyebabkan perbedaan potensial listrik antara katoda dan anoda. Elektron yang dipancarkan katoda akan melewati banyak grid atau kisi yang dapat menghasilkan tegangan AC lebih besar. Itulah mengapa fungsi pertama dari tabung hampa adalah sebagai amplifier. Fungsi lain dari tabung hampa yaitu sebagai pemutus arus suatu proses. Nah, kita ketahui bahwa komputer generasi pertama ini digunakan juga untuk memperbesar sinyal radio yang ditangkap atau melakukan perhitungan aritmatika sederhana. Jika terdapat error pada proses ini, maka komputer akan menghentikan arus secara paksa pada proses tersebut. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan. Jadi, komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 dengan tabung hampa sebagai komponen dasarnya. Perangkat pertama komputer generasi pertama ini dibuat oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert dengan nama ENIAC, yang menggunakan 18.000 tabung hampa dengan ukuran 1.800 kaki dan memiliki berat sekitar 30 ton. Wow, sangat besar bukan? Pada awal pengoperasiannya, ENIAC membutuhkan daya listrik sekitar 140 kW, dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Dana yang dikeluarkan pada saat itu sekitar $1 juta. Namun, meskipun mengeluarkan dana yang sangat banyak, kemampuan komputer generasi pertama ini sangat terbatas. Meskipun begitu, komputer generasi pertama ini sangat berpengaruh pada perkembangan generasi-generasi selanjutnya. Mengapa? Karena tanpa adanya komputer generasi pertama ini, maka sekarang mungkin belum ada komputer atau laptop yang kita pakai sekarang. Komputer generasi kedua. Semua perangkat di dunia ini pasti memiliki sejarah dan perkembangan, hingga akhirnya menjadi seperti saat ini yang Anda sedang nikmati. Termasuk komputer generasi pertama yang sangat besar yakni mencapai 30 ton. Kemudian komputer generasi kedua, ketiga, dan hingga saat ini sudah tersedia laptop sebagai versi komputer portable yang bisa dibawa kemana saja. Dari waktu ke waktu, perkembangan komputer mulai tampak signifikan, yang tentu saja tidak luput dari jasa para ilmuwan hebat terdahulu. Mulai dari segi kinerja, ukuran, konsumsi daya yang dibutuhkan, kegunaan, dan lain sebagainya. Seperti komputer generasi kedua yang sudah jauh lebih berkembang dibanding komputer generasi pertama. Begitu seterusnya, semua perkembangan terjadi secara bertahap. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum yang mengakibatkan ukuran komputer menjadi semakin kecil. Pada tahun 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer ini memiliki komponen seperti zaman sekarang, yaitu printer, penyimpanan dalam disket, memori, dan sistem operasi.
Salah satu contoh penting komputer pada masa ini yaitu IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer generasi kedua memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Beberapa bahasa pemrograman pada komputer generasi kedua yaitu ada COBOL dan Fortran. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika sehingga lebih mudah dipahami oleh manusia. Cara kerja dan prosesor komputer generasi kedua. Transistor adalah komponen elektronika semikonduktor yang terdiri dari 3 lapisan yang berbeda. 2 di antaranya didoping untuk menghasilkan satu jenis semikonduktor dan ada jenis yang berlawanan, yaitu tipe N dan satu tipe P atau sebaliknya. Selain itu, terdapat istilah basis yang merupakan elektroda pembentuk basis untuk seluruh perangkat, emitter sebagai pemancar pembawa muatan, dan kolektor yang mengumpulkan pembawa muatan. Cara kerja transistor. Transistor bekerja ketika elektron dan lubang mulai bergerak melintasi 2 persimpangan antara silikon tipe N dan tipe P. Ketika arus mengalir melalui persimpangan basis emitter, elektron meninggalkan emitter dan mengalir ke basis. Namun doping di wilayah ini tetap rendah dan relatif sedikit pada lubang yang tersedia untuk rekombinasi. Akibatnya sebagian besar elektron dapat mengalir melalui daerah basis dan masuk ke daerah kolektor, lalu tertarik oleh potensial positif. Hanya sebagian kecil elektron dari emitter yang bergabung dengan lubang di daerah basis sehingga menimbulkan arus sirkuit basis emitter, artinya bahwa arus kolektor jauh lebih tinggi. Sejak ditemukannya transistor, komputer selalu berkembang hingga saat ini. Transistor memiliki fungsi sebagai penguat dan switching, sehingga memungkinkan membentuk sistem logik cerdas seperti komputer pada saat ini. Prosesor pada dasarnya juga disusun oleh jutaan transistor yang bekerja dengan boolean algebra. Huawei Kirin 970 merupakan salah satu contoh prosesor yang disusun dari 5,5 miliar transistor yang berbasis AI untuk platform mobile. Pembuatan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua hadir menggunakan transistor yang mengakibatkan ukurannya menjadi lebih kecil. Selain transistor, komputer generasi kedua juga menggunakan inti magnetik yang mengakibatkan komputer generasi kedua lebih cepat. Pada komputer generasi kedua juga sudah menggunakan bahasa assembly yang berisi sikatan-sikatan untuk menggantikan kode biner atau bahasa mesin. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru dari komputer generasi kedua yaitu LARP dari IBM. Komputer ini dibutuhkan oleh peneliti atom untuk menangani sejumlah data penting. Namun karena terlalu kompleks, komputer ini tidak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Lalu muncullah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Perkembangan teknologi komputer terus berlanjut sampai komputer generasi ketiga, yang dimana pada generasi ini banyak penemuan yang menyelesaikan masalah-masalah yang timbul oleh perkembangan pada generasi sebelumnya. Pada pembuatannya, walaupun transistor mengunggul itu bervakum pada banyak hal, namun transistor pun menghasilkan panas yang cukup besar. Oleh karena itu, batu kuarsalah yang memecahkan masalah ini. Penemuan yang ditemukan oleh Jack Kilby pada tahun 1958 ini dapat menahan panas yang dihasilkan oleh transistor yang kemudian diterapkan pada penemuannya, yaitu IC, Integrated Circuit. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasil dari terciptanya komponen IC, komputer menjadi semakin kecil dibanding dengan komputer generasi pertama dan kedua karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. IC Integrated Circuit itu sendiri terdiri dari lempengan semikonduktor dan beberapa transistor. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa IC menggantikan posisi transistor tunggal yang selain memakan banyak tempat, juga berpotensi merusak komponen internal karena panas yang dihasilkannya. IC pun hanya memakan daya listrik yang kecil. IC telah menjadi komponen utama pada hampir semua perangkat elektronika yang kita gunakan saat ini. Cara kerja komputer generasi ketiga. Nah, pada komputer generasi ketiga ini sudah dapat dibangun atau diprogram dari bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan BASIC.
Pada generasi ini, sistem operasi dapat digunakan pada komputer untuk memonitor dan mengkoordinasi sistem komputer. Kemudian, integrasi hardware dan software dapat dilakukan melalui sistem operasi. Dan terakhir, dengan adanya sistem operasi, komputer dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Selanjutnya, ada beberapa poin yang mencirikan komputer generasi ketiga. Yang pertama, telah digunakannya IC pada komputer. Yang kedua, terciptanya magnetic disk yang bersifat random access. Yang ketiga, sistem operasi dapat beroperasi pada komputer. Yang keempat, performa komputer lebih cepat dibanding dengan komputer generasi sebelumnya. Dapat menyimpan banyak data, salah satunya karena hadirnya memori eksternal. Yang keenam, karena IC itu sendiri, komputer menjadi lebih murah dan lebih sedikit mengonsumsi listrik. Ketujuh, mampu terkoneksi dengan komputer lain. Terakhir, terciptanya alat-alat input-output seperti monitor dan audio. Kemudian ada contoh prosesor yang hadir pada komputer generasi ketiga ini, yaitu prosesor Intel 8386DX. Prosesor dari perusahaan Intel ini diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 1985 dan prosesor ini dinobatkan menjadi prosesor 32 bit pertama yang diciptakan dengan 32 bit register internal dan 32 bit database eksternal. Terakhir, ada contoh komputer yang hadir pada komputer generasi ketiga, yaitu komputer IBM System 360. Komputer yang diproduksi oleh perusahaan IBM ini merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 diluncurkan pada tanggal 7 April 1964 dan telah menggunakan komponen IC di dalam sirkuitnya. IBM S360 dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses, sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set kompatibel dan rentang harga yang tertentu.